Nah, jaga kesehatan sebenarnya menurut gue nomor satu. Dulu gue sempat benci diri gue sih, makanya gue melakukan diet yang bisa dibilang ekstrim sih. Jadi untuk sekarang gue biar sehat aja. Sebelum workout itu kan sering banget nyoba diet kan, nggak pernah ada yang berhasil gitu. Terus setelah workout itu 2 bulan tuh bisa sampai turun 7 kilo. Banyak metode diet, banyak kayak misalnya kelas-kelas olahraga online, menurut gue bagus banget. Cuma balik lagi, informasi yang orang dapetin tuh harus yang bener-bener yang nggak salah gitu, buat tentang diet ataupun tentang olahraga. Halo, nama gue Adrian, umur 27 tahun. Nama gue Jessica, gue 22 tahun. Nama gue Edo, umur gue 26 tahun. Hai, nama gue Anggun, umur gue 25. Michelle. Jessica. Olahraga nggak? Suka. Seminggu berapa kali olahraga? Saya dapatnya jam pulang kerja. Makanan yang paling lo suka apa? Sushi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yes. Oke, lanjut. Hai, Halo. Michelle. Suka olahraga nggak? Suka. Apa yang lo suka olahraganya? Boxing. Makanan favorit lo apa? Daging-dagingan pokoknya semua. Oke. Terus biasa lo seminggu olahraga berapa kali? Seminggu 4-5. Oke. Bisa lebih mungkin seminggu, setiap hari juga bisa gitu. Setiap hari? Sehari 2 kali juga pernah. Sehari 2 kali? Wow. Kayak kita nggak bakal bisa bersama sih. Ada cheating day-nya nggak dalam seminggu? Cheating day gue nggak nentu sih, tergantung lagi pengen apa aja. Oke, thank you. Langsung aja. Oke. Halo. Michelle. Oke, suka buah atau sayur nggak? Kalau buah sama sayur tuh apa ya, kayak setiap hari harus ada gitu. Oh ya? Iya. Wow. Lu ikut ini nggak? Apa namanya kayak nge-gym di mana Iya, gitu? iya. Oh iya. Selalu ikut kelas gitu. Oh ikut kelas ya. Jadi Tapi kayak mostly boxing juga sama. Oke. Thank you. Silakan. Halo. Halo, Namanya siapa, Mas? saya Edo. Mas Edo ngelatih olahraga apa gimana gitu, Mas? Saya selain olahraga juga olah vokal. Bener-bener. Biasa sih olahraga. Olahraga. Biasa olahraga apa, Mas, biasanya? Banyak lah. Basket. Basket. Terus lagi seneng main bola juga. Selain itu main gym aja sih. Oh nge-gym juga, jadi banyak ya? Mas Edo suka kayak makanan-makanan sehat gitu nggak? Enggak, biasa aja. Oh biasa aja? Nggak. Malah nggak suka ya? Nggak suka sih. Normal ya? Normal. Diet bukan jadi tujuan sih sebenarnya, kayak jadi ya udah yang dijalanin sehari-hari aja. Sebenarnya bukan diet juga sih, kayak udah jadi lifestyle gitu loh. Karena makan, olahraga segala macem, kalau misalnya dibikin program diet, ya itu sesuatu yang bakal ada titik bakal berhentinya gitu loh. Tahun lalu untuk mental gue, untuk memuaskan hasrat gue terhadap apa ya, dulu gue sempat benci diri gue sih, makanya gue melakukan diet yang sebenarnya nggak bagus ya, bisa dibilang ekstrim sih. Jadi beda-beda lah. Untuk sekarang gue biar sehat aja. Walaupun gue sebenarnya sekarang posisinya udah stop bermain di liga profesional, as atlet lah ya, tapi gue masih aktif nih, atlet basket tapi di bawah levelnya yang di bawah level profesional. Jadi itu kenapa gue harus tetap diet, gue tetap harus jaga badan untuk tetap lebih perform di basket pastinya. Dulu tuh obses banget pengen nurunin berat badan. Kayak dulu tuh pernah 50 kilo, terus pernah 60 kilo. Awalnya mau nurunin berat badan, tapi sekarang jadinya jadi habit aja gitu. Ya gue nggak pakai yang misalnya ada orang intermittent, ada orang misalnya diet golongan darah, ada orang diet satu dan lain hal gitu. Gue cuma fokus di kalori surplus sama defisit, yaitu berapa banyak sih yang kalori yang kita keluarin dalam sehari, terus berapa banyak yang kita masukin. Jadi kalau misalnya lagi mau naikin berat badan pasti masuknya lebih banyak kan. Gue makan lebih ke melihat makronutrients gue. Jadi kayak misalnya sehari gue at least harus makan sayur atau harus makan buah. Jadi gue nggak terlalu memikirkan
yang kayak aduh gue nggak mau makan minyak-minyak, gue nggak mau makan manis-manis, gue nggak mau makan apapun itu selama makronutrisi gue hari ini terpenuhi sih. Sebenarnya nggak ada yang spesifik sih, cuman mungkin treatment yang gue lakuin sekarang gue mengurangi karbo, ya terus gue jam makan gue normal aja sebenarnya seperti orang biasa. Makan biasa aja gitu kayak tapi biasanya juga nasi merah, terus kayak ada proteinnya, ada sayurnya. Beda tujuan. Kalau yang pertama kan lebih ke arah kita jalanin proses hari-hari lu makan, yang penting hidup sehat gitu. Cuma kemarin bisa gue bilang gue turun 5 kilo dalam seminggu. Turunnya sebenarnya nggak semuanya tuh lemak, ada otot juga ngurang, terus juga ngurangin air. Nah itu waktu itu gue lakuin buat tanding, ngejar kelas kelas berat di boxing. Itu udah banyak dilakuin sama orang-orang yang lagi misalnya fighter-fighter yang memang mau tanding gitu. Karena goals gue untuk hidup sehat menurut gue efektif ya. Kalau untuk menurunkan berat badan gue stay aja di range yang sehat lah, yang penting kayak gitu. Sebelum rutin workout itu tuh udah kayak sering banget catering diet gitu, tapi nggak pernah berhasil gitu. Terus setelah workout ternyata bisa turun. Kayaknya memang harus diimbangin dengan workout deh. Gue ngerasa kadang-kadang yang gue jalanin ini sebenarnya gak maksimal, tapi gue terlalu nyaman. Gue kadang-kadang pikir sendiri, ini sebenarnya gue efektif gak sih ngelakuin kayak gini? Apa gue perlu effort lebih lagi? Atau gue harus ya cari tahu lagi nih sebenarnya apa sih yang baik untuk tubuh gue? Mohon paling kanan Mas Edo. Oke. Silakan boleh ditekan. Boleh nggak tangan lo kayak gini? Putih-putihan. Iya dong. Saya di sini yang menentukan ya, tolong. Iya. Ya. 1, 2, 3. Bohong ya? Sumpah. Tadi udah buka. Karena sebenarnya nggak beda jauh. Terus tadi gue sosok gitu kan, lihat tangannya yang mana nih gitu kan. Karena biasanya setahu gue tulang itu tuh ngaruh gitu sama berat badan. Kalau tulang lo gede, dia kayak masanya lebih gede, jadi kayak beratnya juga ngaruh gitu. Boxing kan part tonjok-tonjokannya atau enggak misalnya mukul samsak, padding ya. Cuma gue banyak lakuin sebenarnya di skipping, jump rope. Jadi sebenarnya jump rope itu kan bisa gue bilang kardio yang nggak makan banyak tempat, murah, terus efektif buat naikin heart rate. Kelas di gym gue tuh mulai dari jam 6 sampai jam 8. Gue ikutin semua, terus nanti gue lanjut lagi weightlifting sama teman gue. Jadi gue bisa 3-4 jam di gym. Fokusnya sekarang ke on body weight, ya bisa ambil contoh ya kayak gue cardio, gue home workout. Sekarang sih lebih ke cardio workout gitu sih. Kayak apa sih yang interval training gitu. Terus boxing juga. Cedera ya sering sih makanan sehari-hari kalau lagi latihan. Jadi gue sempet cedera lama tuh di bagian sini pergelangan. Itu karena mukul samsak, terus gue salah posisi gitu, terus ya udah keceklek. Sebenarnya gue itu pernah ikut kelas-kelas Muay Thai di daerah Kuningan. Nah, karena ya cewek kan biasanya kalau mukul kan agak letoy-letoy. Jadi pas kelas waktu itu gue sempet mukul terus kayak gimana ya, kayak kepletek gitu loh. Jadi sampai sekarang bagian sini gue tuh gampang cedera. Pernah, kemarin baru dari fisioterapi. Jadi kayak tulang belikat, kayak kan boxing kan, mungkin ada salah apanya gitu, jadi dia kayak ketarik gitu, terus katanya overwork juga. Selepas gue jadi atlet, itu pasti kan kita nggak ada pemantauan lebih dari misalkan kayak kemarin gue jadi atlet, ada pelatih. Selepas dari itu justru ada aja tuh cedera-cedera yang timbul dari diri gue. Misalkan kayak gue main bola, tiba-tiba gue ankle lah, terus tiba-tiba sakit pinggang, punggung, ada aja lah pasti. 51. Oke, 51. Kamu 55. 75 nggak mungkin 80 dong. Iya juga sih. Iya. 93. Oke. 93, 75, 55, 51.
57. Bohong, nggak mungkin. Serius? Oke. Iya itu. Wah, berarti kalau ini udah 57, ini nggak mungkin 55 nih kayaknya. 62. Astaga, serius? Lo nebak gue 55, beda 7 kilo. 71. Ya deket lah. Makasih, Mas. 103. Jadi salah semua dong. Kita nggak mau kong kali kong aja biar kayak ada yang sama. Oh gila. Oh, oke guys. Sorry ya kalau misalnya salah dan kelebihan dan kekurangan ya. Seneng juga sih. Seneng gue kalau kekurangan. Thank you semuanya. Thank you. Banyak metode diet, banyak apa namanya kayak misalnya kelas-kelas olahraga online menurut gue bagus banget. Cuma balik lagi informasi yang orang dapetin tuh harus yang bener-bener ya nggak salah gitu buat tentang diet ataupun tentang olahraga. Bisa dibilang lu mau olahraga seberat apapun, kalau diet makanan lu yang lu masukin tuh salah, itu bakal nggak efektif juga. Orang-orang yang biasa mendekap di kamar, mendadak lari di GBK atau lari di sekitar rumah, mendadak yang nggak ngapa-ngapain, mendadak beli sepeda, mendadak main golf. Jadi tren kesehatan olahraga bagus lah menurut gue. Kalau sekarang sebenarnya udah nggak pernah jujur selepas gue jadi SA atlet. Cuman pada saat gue jadi SA atlet profesional itu sering gue jalanin, apalagi pasti di setiap tim itu kita punya ahli gizi sendiri ya, dan pelatih fisik yang emang mengatur kita dari pola makan, lalu dari jadwal latihan kita. Nggak pernah. Apa makanan yang paling cocok buat lo sama olahraga apa yang paling cocok buat lo gitu ya? Sebenarnya gue pernah dengar sih, kalau nggak salah itu untuk tes kita di dalam tubuh kita tuh sebenarnya seberapa banyak dan seberapa besar sih tubuh kita ini memerlukan gizinya tuh segimana, takarannya bisa dibilang, dan lo dari situ lo bisa kelihatan lo olahraganya tuh harusnya porsinya segini loh. Mau banget, karena maksudnya kayak ada di muscle-nya segini aja gitu, tapi pengen nurunin fatnya kayak ada di beberapa bagian gitu, terus kayak sekarang tuh beneran kayak udah hampir sebulanan udah stuck gitu. Karena sekarang gue pengen balik kurus lagi, karena udah mau Natal, jadi gue pengen pakai baju bagus. Kan menurut gue bisa membantu gue untuk menurunkan berat badan sih, secara efektif. Gue pengen banget sebenarnya coba cek lagi ke expert. Nah, salah satunya dengan tes ini kan kita bisa tahu juga nih treatment yang sekarang gue lakuin ini apakah efektif untuk tubuh gue, apakah terlalu berlebihan ataupun kurang. Nah, semoga gue bisa ada kesempatannya untuk tes Nutrigenomics.